Halo, good morning. Halo, good morning. Arleta, Evelyn Gracia, Felisa Nasution, Iva Aska. Baik, sudah pukul 10.30. Kita lanjutkan ya. Silakan dibuka bukunya SPS IPA halaman 45. SPS IPA halaman 45. Oke. Good morning Melisa, good morning Felisa. SPS page 45 halaman 45 kita lanjutkan. Kita mulai ya. Hari ini Rabu 13 Januari 2020. Udah? Nah, halaman 45 ini ada kuis. Ya, kuisnya adalah teka-teki silang mencari nama-nama hewan yang tinggal di darat, kemudian yang hidupnya di hutan. Nah, kita cari. Sudah? Kira-kira yang bisa jawab siapa ya? Ini Miss mau pilih dulu Jeremia Wuwungan. Jeremia Wuwungan. Halo Jeremia, good morning. Jeremia, bisa jawab Jeremia? Halo Jeremia. Wah, terputus ya. Baik, kita lanjutkan saja. Kita akan bahas. Dan pembahasannya adalah kita mencari nama-nama hewan darat yang hidupnya di hutan. Kita mulai saja. Yang pertama itu kita tandai hewan tersebut adalah hewan tersebut adalah hewan ular. Kamu tandai di buku kamu masing-masing. Ya, kamu lingkari pembahasannya adalah hewan tersebut adalah ular. Ular ini adalah hewan darat yang tinggal di hutan, termasuk hewan buas ya. Darul, Vinsilia, Arleta, tolong dilingkari buku kamu pembahasannya masing-masingnya. Sudah? Ular, ini dia jawabannya. Oke, ada yang benar? Kita lanjut. Ya. Hewan selanjutnya. Kita cari. Nah, ini adalah tapir. Hewannya namanya tapir. Ini termasuk hewan yang tinggal atau hidup di hutan. Tapir. Oke.
Selanjutnya, macan. Hewan tersebut macan. Oke. Sudah? Macan. Hani sudah diisi, Hani, pembahasannya. Oke, sudah. Selanjutnya, gajah. Nah, hewannya gajah. Dilingkarin ya, Maura, Hanif, Theodora, Valerie. Sudah? Selanjutnya, yang terakhir, buaya. Yuk, kita lingkarin dulu yuk pembahasannya. Buaya. Sudah? Ya, ini ulangin. Ular, tapir, macan, kemudian gajah, kemudian buaya. Sudah? Nah, sekarang kita mau lanjut. Coba lihat di bawah dari kuis tadi ada namanya info science. Info science. Nah, ini adalah informasi terbaru ya. Ini baca sedikit. Ada namanya hewan primata. Hewan primata itu adalah sekelompok hewan yang meliputi monyet dan kera. Jadi monyet dan kera itu ada perbedaannya. Di mana perbedaan tersebut adalah monyet berbeda dengan kera. Jadi monyet itu memiliki ekor, sedangkan kera tidak punya ekor, begitu ya. Contoh monyet, misalnya ekornya panjang, ya. Kemudian contoh kera itu adalah orang utan, simpanse, oa, dan gorila. Oke, saya ulangin. Beda monyet dengan kera. Kalau monyet itu punya ekor, kera tidak punya ekor. Contoh kera yang sering kita lihat adalah orang utan, simpanse, oa, dan gorila. Di mana masing-masing gambarnya ini sudah ditampilkan. Nah, ini adalah gambar dari orang utan, ya. Ini adalah gambar dari orang utan. Orang utan termasuk kelompok dari hewan primata, yaitu kera. Nah, ini adalah gambar simpanse. Simpanse ini Oke, saya ulangi lagi ya. Felicia, Evania, Tarigan, tolong diperhatikan dulu sayang. Ya, saya ulangin. Nah, hewan primata itu terbagi menjadi dua, yaitu monyet dan kera. Di mana kalau dia kera tidak punya ekor. Kera contohnya orang utan. Ini adalah gambar orang utan. Ya, termasuk kelompok hewan primata kera. Kemudian ini adalah simpanse. Simpanse ini adalah contoh kera juga, termasuk hewan primata. Namanya simpanse. Dia tubuhnya ini berwarna coklat kegelapan ya. Coklat gelap gitu maksudnya. Nah, sekarang adalah contoh kera juga, namanya oa. Oa ini juga hewan primata. Kelompoknya dari kera. Kelompok kera, oke? Cukup jelas ya gambarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah gorila. Nah, ini dia. Gorila mungkin perbedaannya dari struktur tubuhnya lebih besar, kemudian lebih tegap ya. Pokoknya lebih besar. Ini tulangnya mungkin dia lebih tinggi, lebih besar badannya. Ini adalah gorila. Kelompok hewan primata yaitu kera. Ya, ingat kera itu tidak punya ekor. Sedangkan untuk monyet itu punya ekor ya. Ada
contoh dari monyet, ingat saja dia punya ekor, ya, punya ekor yang panjang. Kemudian satu lagi namanya juga dari monyet yaitu beruk. Oke, ada ekornya. Nah, saya lanjutkan. Ingat, ini adalah kelompok monyet. Ingat, monyet itu punya ekor, ya. Monyet punya ekor. Ini adalah gambar monyet, kemudian ini adalah gambar beruk, dia punya ekor. Oke, selanjutnya halaman 46. Dah, kita lanjutkan halaman 46. Yaitu hewan darat di padang rumput kering. Hewan darat di padang rumput kering. Ya, halaman 46 ya, siswa. Silakan dibuka bukunya. Oke, 46. Hewan darat di padang rumput kering. Topik yang baru. Hewan darat di padang rumput kering. Saya baca sedikit. Hewan yang ada pada gambar di bawah ini berasal dari benua Afrika. Perhatikan buku kamu masing-masing. Ada gambar jerapah, ada gambar zebra, ada gambar singa, benar tidak? Nah, hewan tersebut itu berasal dari benua Afrika. Ya, benua Afrika itu ini gambarnya ya. Ya. Ini Indonesia. Ya, negara Indonesia itu ini posisinya adalah benua Afrika, benua hitam. Ya, masyarakatnya itu dihuni oleh kulit hitam. Makanya disebut benua hitam atau benua Afrika. Seperti orang negro begitu ya. Nah, jadi hewan yang berasal dari benua Afrika itu adalah saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Di manakah tempat hidup hewan tersebut? Oke. Hewan-hewan tersebut hidup di padang rumput kering. Jadi jerapah, zebra, singa hidupnya di padang rumput kering. Ya. Padang rumput kering disebut juga sabana. Ingat, padang rumput kering disebut sabana. Kondisi udara di lingkungan sabana terasa panas dan kering. Ya. Pengertian sabana, ada yang tahu apa itu sabana? Dari gambarnya sudah kita bisa tebak ya. Inilah namanya padang rumput kering. Ya, padang rumput kering disebut sabana. Ini gambarnya. Nah, apa itu sabana? Sabana itu adalah ini gambarnya ini ya. Ini adalah gambar padang rumput kering, nama lainnya sabana. Sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan dan semak. Itulah sabana. Ya, saya ulangin. Sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan dan semak. Ya. Gambarnya seperti ini. Oke. Saya jelaskan lagi. Nah, jenis pohon yang dapat tumbuh di sabana hanyalah tumbuhan akasia dan palem. Jenis pohon yang dapat tumbuh hanyalah jenis akasia dan palem. Ini adalah gambar pohon akasia. Pohon ini hanya hidup di lingkungan sabana atau padang rumput yang sangat kering dan gersang. Ya, ini adalah pohon akasia.
Kemudian ini adalah pohon palem. Pernah melihat pohon palem? Seperti ini kira-kira pohonnya. Nah, pohon palem ini tumbuh di tempat kering atau nama lainnya sabana, padang rumput yang sangat luas, ya. Oke, manfaat hutan sabana. Oke, sekarang Miss mau ulangin aja deh pengertian sabana dibaca oleh siswa yang bernama Jasmine Cho. Nah, Miss mau suruh Jasmine Cho. Jasmine Cho, halo Jasmine. Halo Jasmine. Silakan baca keterangan sedikit, Jasmine. Sabana adalah, silakan sayang. Adalah hamparan padang rumput yang Didominasi oleh tanah teduh, kerumputan, dan semak. Iya. Lanjutkan jenis pohon. Jenis pohon, silakan. Jenis pohon yang dapat tumbuh hanyalah jenis akar. Terima kasih Jasmine Chow. Oke. Jadi pohon akasia dan pohon palem. Tumbuhan tersebut hanya dapat tumbuh di padang rumput yang sangat kering. Siapa di rumahnya ada pohon palem? Seperti ini pohon palem. Nih, ada. Atau di komplek-komplek rumah biasa ketemu dengan pohon ini ya. Ya, pohon ini termasuk tumbuhan yang hidup di sabana. Oke, sekarang Miss mau jelaskan apa sih manfaat hutan sabana. Manfaatnya adalah banyak manfaatnya ya. Salah satunya mencegah bencana seperti tanah longsor, kemudian erosi tanah. Kemudian manfaat hutan sabana lainnya ya, manfaatnya yang kedua, Miss mau menjelaskan manfaat hutan sabana. Didengarkan dulu ya. Kelas 2A, kelas 2B. Yang kedua, menjadi rumah atau habitat bagi berbagai macam hewan atau tumbuhan. Kemudian sebagai penyeimbang alam. Nah, kemudian menyimpan cadangan air tanah. Yang kelima, sebagai sumber makanan bagi berbagai macam hewan yang ada di hutan sabana. Misalnya jerapah, zebra, singa, gajah, kemudian kerbau, kijang, banteng, dan lain sebagainya ya. Kemudian manfaat hutan sabana menambah nilai estetis keindahan alam ya, sebagai tempat wisata yang dapat menambah pemasukan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Kemudian sebagai tempat fotografi yang bagus dan alami. Kemudian manfaat selanjutnya meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah hutan sabana tersebut. Yang terakhir, sebagai tempat penelitian atau ilmu pengetahuan alam. Seperti ini, kita mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan alam. Inilah manfaat hutan sabana. Untuk ilmu pengetahuan yang paling gampang aja, untuk ilmu pengetahuan atau iptek. Oke? Nah, sekarang bisa melanjutkan lagi. Ini sudah di buku kamu ya, keterangan yang ini. Di Indonesia ternyata juga ada lingkungan sabana. Ya, tetapi lingkungan sabana di Indonesia berbeda dengan yang di negara Afrika. Contoh hewan sabana dari Indonesia yaitu kerbau, kijang, dan banteng. Nah, seperti ini. Beda hewan banteng dengan hewan kerbau. Memang mereka sama-sama bertanduk, tapi perbedaannya adalah
hewan banteng ternyata tubuhnya lebih besar ya, seperti ini. Dagingnya mungkin lebih banyak atau tubuhnya lebih besar, lebih tinggi gitu ya strukturnya. Sementara kalau hewan kerbau tubuhnya lebih kecil dibanding dengan hewan banteng. Tapi dia mempunyai sama punya tanduknya ada 2 gitu ya. Kemudian hewan sabana yang ada di Indonesia selain banteng, kerbau, kijang. Kijang merupakan hewan sabana yang ada di Indonesia. Nih, seperti ini. Pernah melihat kijang? Di mana lihatnya? Di kebun binatang ada ya? Ada dong. Ini juga hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Saya jelaskan lagi, sabana di Indonesia. Sabana yang ada di Indonesia tidak hanya di dunia. Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu merupakan garis ekuator. Hal tersebut menciptakan adanya hutan sabana yang tersebar merata di berbagai daerah Indonesia. Saya mau suruh dulu dong yang baca Felicia Evania Saridan. Silakan dibaca sedikit keterangannya mengenai sabana yang ada di Indonesia. Halo Felicia, kelas 2A. Felicia Evania. Ya, Miss. Iya, yuk baca sedikit dulu yuk Felicia. Silakan Felicia. Sabana di Indonesia. Iya, silakan. Halo, lanjutkan sayang. Tidak hanya di dunia, Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Iya. Hal tersebut menciptakan adanya hutan sabana yang tersebar merata di berbagai daerah Indonesia. Iya, sebutkan daerahnya. Beberapa penyebaran sabana di Indonesia ada di provinsi 1 Nusa Tenggara Timur, 2 Nusa Tenggara Barat, 3 Jawa Timur, 4 Jawa Tengah. Terima kasih Felicia Evania, thank you. Iya, jangan lupa mute-kan kembali ya speakernya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah hewan-hewan yang ada di negara Afrika. Sudah ada di buku ya, jerapah, zebra, dan singa hidup di padang rumput kering di negara Afrika. Atau nama lainnya, sabana di Afrika. Nah, Miss jelaskan kembali. Ini hewan apa, Miss? Kalau yang lehernya panjang, hewan apa? Namanya sudah tahu ya, jerapah ya. Nah, jerapah ini makannya adalah rumput atau daun-daun yang sangat segar. Miss baca sedikit keterangannya ya, harus didengarkan, disimak dulu, oke? Jerapah, ini gambarnya. Wow, lehernya panjang sekali nih, sangat tinggi ya. Hewan paling tinggi di dunia adalah jerapah. Jerapah adalah hewan yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, jerapah dinobatkan sebagai hewan tertinggi di dunia. Wow. Jerapah adalah hewan mamalia. Artinya hewan mamalia itu jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan.
Ya, bukan bertelur ya sayangnya, melahirkan karena dia termasuk kelompok hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan. Jerapah berasal dari Afrika. Oke, Giselle Michael. Diperhatikan dulu Giselle. Jerapah berasal dari Afrika Darwinse. Oke, jerapah memakan rumput dan daun sebagai makanan mereka. Ya, saya jelaskan lagi. Cantik jerapahnya ya. Dia foto selfie. Ini jelaskan lagi ciri-ciri jerapah. Siapa yang tahu ciri-ciri jerapah? Sangat gampang sekali. Yang pertama adalah memiliki leher yang panjang. Kita cek. Oh iya benar, lehernya sangat panjang ya. Darwinse lehernya panjang nggak? Enggak nih. Aneta panjang nggak lehernya? No. Oke, tidak ya. Jerapah memiliki leher yang sangat panjang. Kemudian si jerapah ini punya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Sepasang mungkin 4 kakinya ya. Kemudian si jerapah ini memiliki kaki yang sangat panjang. Nah, kakinya panjang, lehernya panjang. Coba panjang ya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Jerapah memiliki kelenjar susu dan termasuk hewan mamalia karena dia melahirkan. Oke. Selanjutnya, jerapah termasuk hewan herbivora. Herbivora artinya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Dia hanya makan sayur-sayuran saja, tidak makan ikan, tidak makan daging, hanya only plant, hanya tumbuhan. Ya, tanaman yang warna hijau itu makanannya. Tinggi jerapah kira-kira kurang lebih 6 meter. Seperti satu rumah kita tingginya. Tinggi sekali ya. Jerapah berasal dari negara Afrika. Jerapah memiliki 2 tanduk. Jerapah memiliki 2 tanduk. Itu tanduknya. 1, 2. 2 ya. Ada 2 tanduknya. Oke. Jerapah memiliki ekor yang sedikit panjang dan ujung ekornya apa ini? Ujung ekornya seperti inilah, ekornya nggak terlalu panjang gitu ya. Itu saja sih keterangannya. Ada ekornya ya jerapah ya. Sudah lihat belum si Evelyn Gracia? Evelyn Gracia lihat nggak ekor jerapah? Lihat ya, dia punya ekor. Kemudian si jerapah ini punya kecepatan lari. Dia memiliki kecepatan lari sekitar 48 km per jam. Kemudian jerapah hidupnya secara berkelompok. Dia hidupnya berkelompok, misalnya ada 20 ekor jerapah berkelompok, ada 50 ekor jerapah berkelompok, begitu. Jerapah memiliki lidah yang panjang, lidahnya juga panjang, kira-kira panjangnya 18 cm. Siapa yang punya lidah yang panjang? Nggak ada ya. Nggak ada lidah yang panjang kan? Memiliki sepasang mata yang tajam, kemudian jerapah memiliki warna kulit coklat kemerah-merahan. Ya, warna kulitnya tadi bagaimana? Coklat kemerah-merahan. Inilah dia kira-kira keterangan dari hewan jerapah. Sudah tahu ya ciri-cirinya. Selanjutnya, inilah perjelas. Wow ya. Zebra termasuk hewan dari negara Afrika juga. Oke, ciri-ciri zebra. Zebra adalah salah satu hewan jenis mamalia juga. Dia seperti hewan kuda. Seperti hewan kuda. Oke. Hewan ini tersebar dan banyak ditemukan di daratan benua Afrika. Ya, benua Afrika banyak hewan zebra. Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur. Ini ciri khas negara Afrika adalah hewan zebra juga. Ciri-ciri zebra. Ada yang tahu ciri-ciri zebra?
Yang pertama adalah ciri-ciri hewan zebra ya. Dari gambarnya sudah kita tahu ya. Zebra ini termasuk hewan mamalia yang melahirkan juga dia. Zebra adalah hewan vivipar. Vivipar itu nama lainnya mamalia, melahirkan. Ya, dengan berkembang biak dengan cara melahirkan, itu nama lainnya. Kemudian warna tubuhnya hitam putih. Hitam putih, begitu warna tubuhnya ya. Belang-belang. Hitam putih, itulah si warna zebra. Ada garis-garis hitam putih. Apa fungsinya? Fungsi garis-garis di tubuhnya. Mau tahu? Fungsinya adalah agar membantu sistem keamanan dan pertahanan zebra terhadap ancaman hewan predator, hewan pemangsa. Ya, kemudian kenapa warna tubuhnya hitam putih, Miss? Jadi supaya mengelabui hewan pemangsa atau hewan predatornya gitu ya, untuk bisa menyelamatkan diri untuk keamanan, safety, oke? Nah selanjutnya hewan zebra tersebut masih mirip dengan hewan kuda, begitu. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah zebra, makanannya adalah sama, rumput. Baik, Miss lanjut kembali. Udah? Jadi, si zebra ini makanannya rumput atau tumbuh-tumbuhan, ya. Zebra makanannya rumput atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian punya 4 kaki, ya, yang fungsinya untuk berlari kencang. Oke. Kemudian sama seperti jerapah, si zebra juga hidupnya berkelompok. Lihat ini perkumpulan dari zebra. Selanjutnya, zebra merupakan salah satu hewan endemik Afrika. Ciri khasnya adalah memang dari negara Afrika, ya, endemik. Selanjutnya, wah, ini hewan apa ini? Siapa yang tahu ini hewan apa? Singa, ya. Singa merupakan ciri khas atau hewan endemik dari negara Afrika. Ya, singa atau si raja rimba. Singa atau si raja rimba. Oke. Hewan ini adalah tipe kucing paling besar serta paling tinggi. Ini adalah kucing terbesar di dunia. Nama lainnya adalah singa, si raja rimba. Oke. Nah, ini dia. Kita sedikit ya tentang singa. Tingginya tidak sama, 14 cm dari harimau. Ya, tingginya tidak sama. Besaran singa atau harimau? Singa, ya. Raja rimba ini serupa dengan harimau, tapi tidak sama. Terlebih untuk bentuk